waktu 10 menit, jadi sangat efisien waktu, luar biasa, semangat muda. Nah, kita akan tanya jawab nanti, jadi silakan kembali dicatat pertanyaannya. Dan kali ini kita akan bersama-sama menyimak pemaparan dari materi. Beliau ini kalau bahasa luar negeri tinggal di A Thousand Mangoes atau Pelem Sewu. Kalau bahasa Inggrisnya namanya beliau itu Tiger Cubs atau Gogor. Anak macan itu Tiger Cubs ya. Jadi, wah, terima kasih Pak Hartono. Nanti tak transfer. Nah, yang akan beliau sampaikan hari ini, saya rasa profil beliau tidak perlu banyak saya ulas ya. Tapi apa saja yang akan disampaikan, kali ini beliau akan menyampaikan materi mengenai kecerdasan buatan, peluang dan tantangan bagi dunia desain grafis. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Petrus Gogor Bangsa. Disilakan. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan. Terima kasih sudah bertahan hingga saat ini. Dan saya melihat jumlahnya cukup stabil sejak pagi tadi. Ya, saya hitung masih ada 50-an orang lebih. Terima kasih. Dan saya nggak GR bukan karena nunggu saya kan. Ya, baik. Kalau pembicara yang sebelumnya tadi 10 menit, saya 5 menit aja lah. Jangan. Baik, saya akan menyampaikan satu diskusi ya sebenarnya. Saya tidak memaparkan materi yang sangat apa namanya gitu ya, tentang kecerdasan buatan yang hari ini sedang kita hadapi, meskipun sebenarnya kecerdasan buatan itu sudah cukup lama. Kecerdasan buatan dan spesifik saya akan membahasnya di dunia desain grafis, jadi di dunia yang selama ini saya tekuni dan teman-teman tekuni juga. Di kecerdasan buatan, tantangan dan peluang bagi dunia desain grafis. Temuan fotografi dan seterusnya. Kombinasi keduanya memunculkan berbagai macam peluang seperti gaya desain, aliran, teknik, konsep dan sebagainya. Dan teknologi ini berkembang pada setiap periode masanya, ya, dan mempengaruhi teknik penciptaan dan perancangan desain grafis. Kemudian ketika teknik itu berkembang, maka aliran-aliran juga mulai bermunculan dan seterusnya, serta gaya desain yang baru. Begitu juga dengan konsep-konsep yang baru turut berkembang seiring dengan peluang-peluang baru yang terbuka karena munculnya suatu teknologi baru. Nah, ini. Dan saya mengamati fenomena ini atau membahas pembahasan paper ini, saya memakai perspektif determinisme teknologi atau technological determinism, yang mana antara desain grafis dan teknologi ini saling mengkait-mengkait. Dan determinisme teknologi sendiri dapat diartikan secara sederhana, yaitu bahwa teknologi menjadi sebab utama perubahan di masyarakat. Namun, oh ya, ini ya.
Jadi determinisme teknologi itu secara sederhana adalah menyatakan bahwa teknologi menjadi sebab utama terjadinya perubahan di masyarakat. Tapi ini hanya satu arah. Oleh karena itu, determinisme teknologi bukan sekedar sebab akibat, tapi juga mereka itu dialektis. Ya, dialektis. Oleh karena itu, ada satu pendapat alternatif tentang determinisme teknologi, yaitu adanya optimisme teknologi, optimisme teknologi dan pesimisme teknologi. Jadi ini satu pendapat mengenai determinisme teknologi yang lebih dialektis. Jadi tidak hanya satu arah. Jadi tidak sekedar bahwa teknologi itu mempengaruhi masyarakat, tidak. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Scott, ya, SCOT, Social Construction of Technology. Jadi sosial masyarakat yang justru mempengaruhi teknologi, tapi tidak saya bahas di sini. Dalam optimisme teknologi itu berpendapat bahwa teknologi adalah bentuk determinisme teknologi yang mengklaim bahwa teknologi hanya memiliki konsekuensi positif di masyarakat. Sementara sebaliknya yang pesimis atau pesimisme teknologi itu berpendapat bahwa konsekuensi teknologi itu selalu negatif. Mungkin ini bisa kita sandingkan dengan mereka yang utopian dan distopian, ya, memandang masa depan itu cerah dan satunya itu selalu suram. Atau kalau gampang, ya kalau mereka yang optimis dengan teknologi itu mereka yang diuntungkan. Sementara yang pesimis itu mereka yang dirugikan. Sementara di tengah-tengahnya ada yang kritis, ya, bersikap kritis terhadap teknologi. Artinya mereka optimis, tapi juga ada sisi optimisnya. Mereka optimis, tapi juga ada sisi pesimisnya. Ya. Jadi mereka yang berani mengambil jarak. Ya, jadi tidak semata-mata tergantung dengan teknologi, atau sebaliknya tidak semata-mata menolak teknologi. Jadi mereka mengambil jarak dan berhitung dengan teknologi-teknologi tersebut. Kemungkinannya, potensi, risiko, dan sebagainya ketika mereka memakai atau sepakat memakai teknologi tersebut. Nah, saya memakai satu pembahasan berdasarkan satu lini masa, ya, timeline, ya. Entah kenapa kok saya suka dengan lini masa. Saya memakai determinisme teknologi yang ada di dunia desain grafis. Saya mulai dari ketika kedatangan digital, teknologi digital. Jadi sebelum digital tidak kita bahas, ya, karena terlalu panjang, ya. Gutenberg, fotografi, apa segala sudah terlalu panjang. Saya mulainya dari kedatangan gelombang digital yang pertama. Gelombang digital yang pertama ini sekitar tahun 80-an, yaitu ketika personal komputer itu muncul atau menjadi lazim dipakai oleh masyarakat. Kalau konteks di Indonesia itu di akhir 80-an, ketika komputer grafis dan software pengolah grafis itu mulai dipakai, khususnya untuk keperluan desktop publishing. Komputer Macintosh, kemudian Adobe PostScript, yaitu untuk dimana memungkinkan kita memakai tipografi di sana, dan software untuk pengolah tata letak, yaitu Aldus PageMaker. Saya sendiri adalah generasi yang ada di gelombang digital yang pertama, ketika komputer grafis itu mulai muncul. Dan saya mengalami transisi dari zaman full manual sampai kita memakai awal-awal komputer grafis.
Dan saya berani mengklaim bahwa angkatan saya adalah yang memasukkan komputer grafis atau memperkenalkan komputer grafis ke kampus. Kalau ada yang membantah klaim boleh saja. Ya, dari pemakaian komputer grafis ini ternyata banyak sekali peluang-peluang yang muncul ya, banyak kemudahan yang didapatkan. Kalau dulu membuat tata letak itu membutuhkan proses yang sangat panjang, rumit, dan full manual, serta keterbatasannya sangat tinggi. Maka dengan adanya desktop publishing dari komputer grafis, itu peluang-peluangnya menjadi sangat terbuka lebar. Dan kemudahan-kemudahannya menjadi sangat banyak. Oleh karena itu, penggunaan komputer grafis sebagai perkakas kerja desain grafis pada masa itu menjadi semakin lazim. Kita bisa melihat dari ini. Pekerjaan desain grafis banyak atau sekarang banyak tergantung dengan komputer grafis. Sementara pada masa itu, mereka yang enggan menerima teknologi ini berpotensi untuk tertinggal pada masa itu. Kemudian datanglah gelombang digital yang kedua. Pada gelombang digital pertama, ketika komputer grafis datang, komputer belum kemana-mana. Artinya dia hanya tinggal di atas meja kita. Ketika teknologi internet mulai masuk tahun 2000-an, ini konteks di Indonesia, khususnya di dunia desain grafis di Indonesia, maka membawa banyak kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, ini lupa nggak gini. Oh, nggak ganti-ganti, sorry. Yang ganti punya saya sendiri. Ya. Sorry, egois banget. Teknologi ya, ini bingung ke teknologi ini ya, tergantung teknologi yang ini. Bingung, jadi one man show. Ya wes, nanti tolong diingetin. Siap. Next, Pak. Next. Nggak usah, mosok pembicara suruh nge-next. 4 menit lagi. Oke, 4 menit. Ya. Pertumbuhannya cukup eksplosif ya. Sehingga membuka cakrawala baru bagi dunia desain grafis baik para profesional maupun individu. Desentralisasi komunikasi media yang sebelumnya tidak pernah terjayangkan itu terjadi. Maka muncul profesi-profesi baru, kemudian juga hilangnya profesi-profesi lama. Nah, ini contoh ketika teman-teman mahasiswa isi atau orang-orang Jogja, anak-anak Jogja, itu makasih Mas. Sorry. Itu menggunakan atau memanfaatkan internet dan teknologi digital, yaitu mereka mendistribusikan karya atau memamerkan karya melalui internet. Waktu itu bentuknya masih majalah PDF. Dan hari ini kita menyaksikan begitu pesatnya pertumbuhan. Kita sebenarnya sudah masuk gelombang ketiga ya. Ada yang namanya Internet of Things. Jadi segala rupa itu internet. Kita beli tiket internet, pesan makanan internet, terus nonton film internet dan seterusnya. Maka muncullah peluang-peluang yang lain seperti situs crowdsourcing, di mana teman-teman muda sekarang itu lebih suka berkarir menjadi freelancer daripada menjadi pegawai di biro iklan. Beda seperti zaman saya dulu yang favoritnya kepengen kerja di biro iklan. Kalau sekarang jadi freelancer karena tersedia situs-situs seperti itu kayak 99 Design, situs freelancer, kemudian situs untuk showcase kayak Behance, DeviantArt, Graphy, kemudian situs untuk jualan karya ya secara eceran atau ombyoan gitu ya, di situs microstock kayak iStock dan Shutterstock dan sebagainya. Dan kemudian muncul desain grafis siap pakai ya Canva, mungkin mbak-mbak atau mas-mas biasa pakai Canva sekarang. Dan belajar desain grafis pun sekarang gampang, ada tutorial online yang bayar ya ada, yang gratisan banyak ya, pakai lewat YouTube. Kemudian
peluang internet ini membuka peluang kesetaraan bagi siapapun karena wataknya yang borderless. Ya, borderlessness-nya angel banget. Borderlessness-nya ini membuka peluang kesetaraan bagi siapapun untuk bergabung di industri digital selama dia menguasai teknologi ini. Maka ini karya dua anak DKV, ya, waktu itu mereka baru semester 3 loh, tapi sudah berkiprah secara internasional. Yang kiri atas itu memenangkan cover albumnya Maroon 5 secara internasional. Yang bawah, kanan bawah itu ilustrasi untuk landing page-nya Google untuk edisi ulang tahunnya Krisya. Nah, sekarang kita pergi ke gelombang digital ketiga yang barusan datang di tahun 2010-an. Ada beberapa inovasi, ya, tapi yang saya highlight hanya artificial intelligence dan blockchain. Kemarin kita baru heboh blockchain, belum selesai heboh blockchain dengan NFT, belum rampung, ya. Kita mengenal beberapa karya-karya NFT yang hebat-hebat, ada yang laku sampai 69 juta US dollar. Ini berapa itu kalau dirupiahkan? Belum selesai ini, belum ya, sorry. Ini karena blockchain ya, masih blockchain ya. Belum selesai ini, benar ya? Bentar lah, bentar lagi, 5 detik lagi. Belum selesai dengan teknologi blockchain dan NFT-nya, kita sudah dikejutkan dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Meskipun kecerdasan buatan itu ada sejak tahun 75. Dan sudah ada sebenarnya di teknologi di perangkat kita, ya, kayak predictive text-nya Nokia itu sudah kecerdasan buatan. Kalkulator kita itu juga kecerdasan buatan. Nah, termasuk ini software-software untuk mengenerate karya, ya, misalnya logo generator. Jadi dengan software logo generator ini kita tinggal masukkan perintah teks, muncul logo. Artinya apa? Setiap orang bisa bikin logo. Nah, ini termasuk image generator yang ada di HP kita. Makanya nggak ketawa. Ketawa dong. Ya, tampan. Ya. Termasuk image generator. Ini ada di HP kita. Jadi nggak perlu komputer yang canggih, cukup HP kita aja bisa bikin image generator. Jadi cukup punya foto yang cakep. Ya, cukup itu aja modalnya ya. Terus kita klik dengan perintah yang sederhana, muncullah ilustrasi atau karikatur yang kita inginkan. Ini kalau di DKV, ini 2 semester pelajarannya. Mata kuliah ilustrasi. Pak Jeki nangis ini ya. Benar, ngajari 2 semester tapi kalah oleh beberapa detik hanya pakai jempol. Ini loh. Saya tanya ke mahasiswa saya ini udah saya tunjukkan di kelas. Kamu tergoda nggak untuk bikin tugas ilustrasi pakai gini? Nah, malu-malu dia antara nganggur sama ini kayak orang India. Jadi mungkin mereka akan mencoret dengan tangan sendiri. Tapi ketika menciptakan image ini, nyontek dong, ya kan? Karena apa? Mengkonversi foto realis menjadi karikatur ini juga nggak gampang. Ya, tapi karena ada godaan dari AI, pakailah itu, ya. Tapi kan tetap tangan kita sendiri yang gambar. Nah, ini jawaban mereka. Nah, ini perlu perdebatan tersendiri. Nah, ini yang baru kemarin menghebohkan. Ya, baru bulan September kemarin. Ya, sorry, makasih diingatkan. Maklum dah. Ini yang kemarin menghebohkan baru bulan September yang lalu ya. Ada sebuah event tahunan, event seni rupa tahunan di Colorado, Amerika. Dan salah satu cabang lombanya adalah ilustrasi digital. Yang menang ini, ternyata ini karya artificial intelligence. Nah, ini menimbulkan satu perdebatan, protes, tapi juga dukungan. Karya Jason Allen dengan dibantu software Midjourney. Yang protes tentu nggak terima ya, mosok yang bikin
kecerdasan buatan. Tapi si pembuat karya ini, si Jason Allen, dia mengaku dia tidak melanggar peraturan apapun. Karena ketika mendaftar, dia jujur kok Jason Allen bersama Midjourney. Dan aturan dari lomba itu juga memperbolehkan memakai software atau alat digital apapun. Dan sialnya, juri, 2 orang juri yang menilai ini atau yang memenangkan ini tidak tahu kalau Midjourney itu nama software. Dikira nama temennya. Jason Allen dan Midjourney, mungkin cewek namanya Midjourney itu misalnya ya. Itu sialnya. Tapi dia tetap menang, dapat $300. Oke, ini perdebatan ya. Jadi saya akan mengembalikan ini ke Bapak Ibu semua. Ini baru saja terjadi. Artinya kita sedang ada di fajar teknologi ini, fajar baru dari gelombang digital yang mungkin keberapa? Ini mungkin keempat, mungkin atau 3,5 mungkin. Ini Midjourney. Jadi Midjourney ini adalah sorry Mas, makasih ya. Nanti honornya tak bagi. Kalau ada. Enggak ada toh. Jadi tiwas mantep aku. Karena masih dipertanyakan, tolong presentasi dipersingkat Pak. Iya. Ada ono ngerti ya, mau. Makanya dari tadi cepet mau. Iya, makanya Pak. Ya. Midjourney ini ternyata baru Juli kemarin di launching ya dalam bentuk betanya. Tapi sudah menghebohkan. Silahkan berkunjung sendiri. Jadi dengan perintah teks kita bisa mengenerate menjadi visual. Ini mirip tes masuk DKV. Yang tahu tes masuk DKV itu soalnya pakai soal teks, terus si mahasiswa, calon mahasiswa suruh gambar. Nah ini Midjourney bisa seperti itu. Jadi masuk DKV bisa dia. Nah ini perdebatannya. Ini perdebatan yang muncul atas karya yang tadi ya. Yang pesimis akan bicara seperti itu. Jadi mereka melihat kematian artistik, kematian seni rupa ya, di depan mereka. Tapi pernyataan ini mirip ketika fotografi ditemukan pertama kali. Para seniman lukis mengatakan, seni lukis ini adalah awal kematian seni lukis ketika fotografi ditemukan pada masa itu. Tapi buktinya seni lukis jalan sendiri, itu kaprodinya. Fotografi juga jalan sendiri, ya. Itu fotografernya. Ya, buktinya itu. Sama ketika televisi ditemukan, radio mengatakan, aduh mati aku radio. Buktinya radio masih ada, televisi masih ada. Tapi apakah ini juga akan begitu? Kita nggak tahu. Kita baru ada di ambang fajar. Pendapat kedua yang pesimis mengatakan, wah ini menjijikkan. This is so gross, itu menjijiki. Bikin karya kok pakai AI, itu menjijiki tenan nih. Ora iso gambar berarti kowe gitulah kira-kira. Sementara yang optimis mengatakan, ini toh sama ketika kita pakai teknologi yang lain kayak Photoshop, kayak memotret. Memotret itu nggak apa-apa. Bukan berarti kita nggak bisa melukis. Memotret itu sudah beda dunia lagi. Ya. Jadi memakai AI ini sama ketika kita pakai Photoshop dan sebagainya. Atau ini yang lebih optimis lagi, kita pakai kecerdasan buatan, Midjourney, DALL-E dan sebagainya. Itu sebenarnya kita ngajari artificial intelligence tadi, sistem algoritma tadi, itu dengan style kita. Ya, jadi kita upload sebanyak-banyaknya karya kita kasih nama, style apa, ilustrasi apa, style Gogor gitu. Nah, ketika kita memerintahkan si AI tadi untuk membuat karya, ya akan muncul karya-karya kita dengan gaya kita. Nah, ini pertanyaan ya untuk renungannya lah ya. Apakah kita akan ikut teknologi tadi, ataukah kita akan menolak, ataukah kita ajak mereka itu berdampingan? Ini pertanyaan. Udah, makasih loh Mas. Tapi sayangnya nggak ada honor. Oke, terima kasih. Oke, baik, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Gogor atas apa yang disampaikan. Nah, saatnya kita berdiskusi. Tanya jawab. Nah, kali ini saya tantang yuk kita menyanggah, memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan kepada dua pembicara kita supaya sore kita menjadi ramai.
Monggo silakan yang mau memberikan pendapat atau tanggapan terhadap presentasi yang sudah disampaikan oleh Mas Zaki dan Pak Gogor. Pak Gilda nomor 1. Berikutnya ada lagi? Oke, pertama Pak Gilda dulu, silakan Pak. Pak Gilda yang penuh dengan peluang. Silakan Pak. Terima kasih Mas Gita. Saya mau bertanya ke Mas Gogor aja ya. Nanti yang lainnya tanya ke Mas Musa. Mas Gogor, kalau menurut saya sebenarnya perdebatan itu kalau umpama Mas Gogor S2, S3 ya, itu menjadi sesuatu ada yang dilupakan, kecenderungan gitu. Karena ketika kita disuguhkan dengan GAE atau Generative Artificial Intelligence itu, komen kita kan prompt kata-katanya. Ya. Padahal yang membedakan seseorang itu otodidak dengan berpendidikan atau sarjana itu adalah kualitas diksi. Nah, sebenarnya kalau kita merasa risih itu berarti level kita tuh masih D3 sebagai praktisi yang semuanya harus menggambar. Nah, sebenarnya inilah sebenarnya PR pekerjaan kita tidak pernah kita garap. Kita adalah membuat resep-resep rumusan kata-kata. Ya, jadi di luar sudah tidak memperdebatkan ini boleh atau tidak. Mereka sudah lari jauh membuat diksi kata-kata yang itu nanti dipatenkan. Mama kayak George Lucas gitu ya, sudah membuat George Lucas style, glory, cinematic, eksotik apa. Begitu dikopi keluar Blair gitu. Dia tidak mematenkan gambarnya lagi, tapi dia mematenkan kata-kata diksinya itu. Nah, kekuatan diksi inilah ciri khas orang yang keluar dari pendidikan tinggi, sehingga nanti memang berbeda makanya. Satunya menunjukkan kecerdasan membuat diksi kata, satunya menikmati karunia Tuhan yang disebut orang berbakat tadi. Jadi seperti Mas Gogor tadi sudah bilang bahwa ini juga jalan sendiri, orang lukis jalan sendiri, orang fotografi jalan sendiri. Ini sebenarnya sama, jadi sebenarnya kita sudah tidak perlu memperdebatkan ini. Kita tugasnya adalah membuat rumusan atau ramuan-ramuan kata tadi. Jadi satunya ujung masak tanpa resep ya tetap enak, tapi orang yang intelektual akan membuat drama tentang ujung yang bisa dibikin di Los Angeles hasilnya sama. Nah, sebenarnya itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gilda. Monggo Pak Gogor mau menanggapi, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Gilda. Ya, memang diksi menentukan. Sebelum kita sampai ke diksi, nanti akan ada pertanyaan ini kita tinggal apanya gitu kan. Dengan ini kita tinggal apanya, sono ini, tinggal apanya. Ketika sudah ada robot perang, nanti tentara suruh ngapain gitu. Nah, maka kalau dalam perkembangan dunia komunikasi hari ini, konteksnya ini saya persempit di DKV, kami mulai menyadari pentingnya yang namanya storytelling. Storytelling ini kelak saya berharap atau memperkirakan menjadi jiwa dari komunikasinya DKV, storytelling. Apalagi dengan adanya alat-alat yang macam-macam ini, terus kita tinggal apanya. Belum lagi kita berurusan dengan yang bukan artificial intelligence ya, yang tadi loh. Dengan crowdsourcing itu kan setiap orang bisa jadi desainer grafis ya, termasuk orang-orang di Desa Kaliabu, Salaman, sana itu juga yang yang latar belakangnya petani, buruh dan sebagainya udah bisa jadi desainer grafis. Maka kita tinggal apanya. Saya sering nanya di depan kelas dengan pertanyaan yang mencoba menggoda mereka. Ini menggoda dalam konteks positif ya. Asik. Kalau negatif? Menggoda. Kamu perlu sekolah nggak? Untuk apa kamu kuliah di sini? Sampai saya nanya gitu. Dan kita tinggal apanya di sini gitu loh. Maka kita mencoba untuk mencari satu jalan, satu formula baru, yaitu storytelling.
hal yang biasa ketika kita imbui dengan storytelling menjadi luar biasa. Ilustrasi yang oke lah, kita akui kita skillnya luar biasa, tapi imbui dengan storytelling menjadi hal yang luar biasa. Jadilah komik, jadilah animasi, dan seterusnya. Dan nanti berhubungan berkait dengan brand dan seterusnya. Kemudian soal tadi sudah dibakukan, yaitu nanti kesadaran untuk haki, ya. Apa diksi-diksi tertentu itu milik orang tertentu. Tapi saya tidak terlalu paham dengan haki itu ya. Tapi mungkin saja terjadi gitu. Tapi penting, dan itu nanti yang akan tersisa dari diri kita atau bukan tersisa sih. Itu yang membedakan diri kita dengan level yang lain. Level di bawah kita tentunya, atau di kelompok-kelompok yang lain. Oke, setiap orang bisa pakai artificial intelligence, gampang kok, tinggal ketik selesai. Tapi orang-orang ini yang memakai ini, itu si Jason Allen ini, itu juga ternyata tidak sekali jadi. Dia uji coba ternyata berkali-kali. Cuma sayangnya teks yang dia ketik itu tidak mau dia ungkapkan, dia ngetiknya apa. Ini dirahasiakan sama dia. Dia yang dia ketik itu apa, perintahnya apa itu tidak mau dia ungkapkan. Sehingga bisa jadi gambar sebagus itu tadi, dan menang itu sayangnya tidak dia ungkapkan. Mungkin kalau diungkapkan kita bisa mempelajari, oh seperti ini. Tapi AI itu sebenarnya pembantu manusia kalau menurut saya. Dan dia bisa dilatih. Sebaliknya kita juga bisa berlatih dengan AI, saling melatih diri. Oh kalau diumpan gini, oh jadinya gini, dan seterusnya. Lama-lama ketika kita berlatih, itu akan menjadi bagus. Apalagi kita coba mengkaitkan dengan karya kita. Jadi kita bukan semata-mata terus ngambil data orang lain untuk bikin ilustrasi baru. Kalau saya lebih sepakat untuk kita memanfaatkan AI itu tadi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gogor. Monggo, silakan ada penanya berikutnya. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya kepada Mas Aziz. Aziz terus. Mas Al Zaki. Mas Zaki, kok mesti Aziz di panggung? Saya Aziz terus. Mas Zaki. Mas, tadi kan melihat tentang tayangan Nusa yang tidak ada multikulturalisme dalam tayangan tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah semua tayangan itu kemudian dibebani dengan tanggung jawab harus ada unsur itu, Mas? Sehingga itu kemudian dikaji. Nah, ketika dikembangkan lagi, bagaimana dengan konsep merdeka dalam berkarya? Gitu. Ada orang yang memang saya memang pengen ideologi ini yang saya tonjolkan, dan saya nggak mau ini karena pasar saya memang spesifik untuk itu. Jadi saya memang kepengen punya agenda tersendiri. Gitu. Itu gimana menurut pendapat Mas? Sebentar saya baca. Mas Zaki, ya mantap jiwa. Terima kasih Mas. Saya Aziz Mas. Saya Dita Mas. Aziz gagap. Oke, terima kasih Mas. Oke, ini pertanyaan sulit banget ya, karena memang butuh data dijawab. Tapi ini, saya tidak melihat bahwa sesuatu itu benar dan salah dalam kacamata hitam dan putih, bahwa tidak ada kebenaran, tidak ada kesalahan, tidak ada tidak ada yang jarak abu-abu di situ. Jadi kalau ketika saya pertanyaannya Mas tadi bilang bahwa apakah setiap karya itu harus bermuatan unsur-unsur yang ideal, ya kembali lagi ideal manusia siapa gitu kan. Beneran manusia apa, salah manusia itu belum tentu menjadi atau harus ada di situ. Jadi saya sih melihatnya bahwa kenapa saya meneliti website animasi anak Nusa ini kemudian dikaitkan dengan monokulturalisme. Jadi saya ingin menghadirkan wacana baru. Saya ingin menghadirkan bahwa ada ingin melihat bagaimana konten anak-anak sekarang, bagaimana setiap konten yang hiburan yang hadir di dunia anak-anak sekarang itu seperti apa. Saya tidak mengatakan bahwa ketika Nusa itu punya nilai monokulturalisme itu salah. Saya juga tidak bilang itu. Saya tidak berpendapat bahwa itu salah. Jadi dialektik sebenarnya sih Mas, bahwa memang di kajian sepenuhnya pengetahuan saya sih dalam ilmu itu memang harus ada antitesis, tesis dan tesis gitu loh. Jadi memang harus ada dinamikanya di sana. Jadi itu.
jadi kritik juga untuk tayangan itu dan mengedukasi orang tua ya tentunya karena saya juga tidak bilang akan mengedukasi orang tua. saya menyimpulkan bisa nggak kalau bisa dibilang seperti itu Mas, memberi input buat orang tua untuk melihat bahwa tayangan ini itu tidak memberi unsur ini yang hilang gitu, bisa nggak sih kalau dibilang seperti itu? Iya, itu menjadi tanggung jawab masing-masing ya bagaimana. Tentunya orang tua juga punya ideologi tertentu gitu dalam pemikirannya untuk seorang anaknya gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa oh tontonan anak-anak seperti ini, gitu. Tontonan musiknya segini. Tidak, saya tidak bilang seperti itu. Bahwa itu kembali menjadi wacana. Kemudian bagaimana kita merespon itu kembali ke masing-masing. Nice, oke, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, apabila Ibu Nadia sudah pegang mic, silakan. Menarik ya. Aku sih sepakat sebenarnya sama Pak ketika kita harus mendiskusikan ini bukan karena kita takut, tapi kita mumpung ini sebenarnya pengingat bahwa kita karena ketika dia bikin itu yang sama AI-nya kan harus ngetik ya, dan mengetik sesederhana semakin sederhana semakin bisa. Semakin kompleks, semakin menarik. Berarti kan ketikannya itu kompleks. Dan dia itu juga ketika dia bikin waktu, itu akhirnya sebuah kesadaran buat kita sama mahasiswa yang nggak sesederhana pakai jempol itu tadi. Karena kan ini juga AI itu banyak yang ngambil dari buku-buku kayak Harry Potter ya. Ngambil deskripsi tokoh, lalu diketikkan, lalu muncullah tokoh-tokoh itu. Tapi setelah beberapa kali diketikkan, tokohnya sebenarnya sama. Jadi ada satu yang mungkin kita harus tekankan di sini bahwa kemampuan berimajinasi dan mengeksekusi imajinasi itu dari ide dan tidak ada menjadi ada itu sebenarnya ya butuh waktu dari SSM itu ya. Ya itu memang kelihatannya gampang, tapi bikin teks itu juga pakai imajinasi. Jadi saya pikir kita menekankan kembali ya kalau kita bersihin imajinasinya itu dapat dari mana? Karena pada dasarnya AI itu akan dapat imajinasi dari penggunanya. Baik, terima kasih Bu Nadia atas apa yang telah disampaikan. Pak Gogor memberi tanggapan mic-nya ini. Oh ya, dua. Oke. Bahasa hijau. Oke, Bu Nadia. Orang banter. Oke. Silakan. Apa tadi? Ya, menarik. Jadi menurut saya yang pinter tuh bukan mesin tapi manusia. Mesin tuh nggak pinter kok. Maka dia diberi nama kecerdasan buatan. Jadi nggak cerdas. Mesin tuh nggak cerdas. Yang pinter tuh orang. Komputer kita secanggih apa, semahal apa itu nggak cerdas karena dia harus diinput. Yang cerdas itu manusianya, kita itu ini loh. Ya. Oleh karena itu AI itu butuh diinput. Hari ini masih pakai teks. Hari ini, entah besok pakai perintah suara, pakai coret-coret atau pakai gerakan tubuh kita, mungkin sudah ada bisa mengenali pakai kamera, entah. Tapi yang jelas dia harus di-input, harus ada input. Dan apa yang dibuat oleh AI dalam konteks ini gambar tadi, dia itu sebenarnya berkelana di server-server seluruh dunia. Coba dia dimatiin, nggak pakai internet, mampus dia. Dia nggak bisa apa-apa. Dia itu sebenarnya mengumpulkan data-data karena saking kuatnya ya. Dia bisa mengekstrak data dari seluruh dunia, kemudian mencoba membuat sekian alternatif, ribuan alternatif hanya dalam beberapa menit. Itu aja. Yang pintar tuh kita, bukan AI, bukan mesin. Jadi itu tadi, ya kita yang harus belajar dengan misalnya storytelling yang pintar. Sebagaimana Bu Nadia sampaikan tadi, smartphone teknologi kita itu udah pintar, tapi kadang kita pun yang nggak pintar masukkan keyword saja salah-salah. Iya, jadi kita nggak bisa nyari yang kita butuhkan karena kita kurang cerdas untuk membuat keyword dan segala macam. Smartphone stupid people. Oke, baik, Bapak Ibu hadirin, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Muhammad Al-Zaki Tristi dan juga Pak Petrus Gogor Bangsa. Dengan demikian untuk sesi kedua ini berakhir. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian materi ataupun kami dalam menjawab pertanyaan.